Assalamualaikum Bu Dini. Sudah jam 10 kita mulai bisa Bu Dini? Si di mute dari tadi jawab. Insya Allah. Jam 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya udah hatam bukunya jenengan. Jadi tapi Oh gitu, semoga nanti saya adalah alhamdulillah. pembaca yang baik. Semoga jadi tadi pagi udah dipesan Nah, Mami isi ya bukunya lebih apa enak itu lah sekalian saya evaluasi bukunya sekalian. Ya sampai teman saya itu kok Monggo. relate banget dengan kita ya Mi, di luar sana performa terlihat bagus sampai rumah termehek-mehek ngelihat anak gitu. Ya justru kita butuh ilmu kehidupan yang sudah dipraktekkan. Jadi biar nanti Iya, benar-benar realistis gitu Bu, bukan cuma konsepnya yang daki-daki, tapi iya, kenyataannya kita nggak bisa realisasikan. Baik, iya. kita Jadi enak-enak gitulah. Mungkin bisa pengantarnya nanti udah baca bukunya gitu iya ya. iya Mungkin apa yang siap. udah diterapkan gitu kan. Sama ini Bu Dini, kan kami di Muamalah Muslimah merekomendasikan Mm-mm. teman-teman yang mau beli buku. Jadi Oh iya, nanti kami akan sebarkan dikoordinir form. aja. Betul. Jadi kami akan sebarkan form ke apa namanya ke teman-teman yang di YouTube atau di kami kan punya grup apa namanya pengajian umum nih Bu, di Muamalah Muslim ada 4 grup hampir 1.000 orang. Nah biasanya saya tawarkan di situ di formnya, dan kami tadi barusan Oke. udah 2 kali sih kita reminder agar mereka gabung. Jadi nanti minta bantuan Bu Dini, nanti saya WA deh setelah ini. Jadi kami biasanya open order buku ke Ya, mereka, nanti monggo. biar kami koordinasikan. Mudah-mudahan ini aja yang Bahkan gini aja, penawaran kalau pembelian buku itu sampai 100, nah 100 orang ini dapat training Happy and Productive Mom Wah, gratis. siap. Ini aja kami yang kitab Ta'lim sama Atibian itu sudah ada 130-an yang pesan. Ya, jadi karena kita kan total yang ikut di grup itu hampir 1.000 Bu Dini. Jadi kita sharingnya selalu ke situ. Jadi itu apa namanya, memang kita bina mingguan kajiannya, bukan cuma via YouTube tapi via Zoom dengan tema-tema keislaman. Nah, materi-materi tambahannya kita masukin ke YouTube karena biar platform online kita semuanya maksimal gitu. Iya. Ya baik, nanti Jadi kita gitu aja, nanti itu betul. biasanya kelas Happy and Productive Parent itu kalau normal kan 2 hari full, tapi kalau online ini kita ada kelas, itu kelas berbayar, biasanya 350.000 per orang dapat buku, tapi kalau jumlah pesertanya bisa 100, pembelian buku 100 buat komunitas ya, ini khusus komunitas, ya, berarti dengan itu Muamalah akan Muslimah dapat nggih. training gratis. Ya, siap. Nanti setelah ini kita tindak lanjuti ya Bu. Nanti kita spoilerin di awal sama di akhir tayangan biar nanti teman-teman bisa ini. Baik, kita mulai ya Bu, karena sudah live streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, para mompreneur, para muslimahpreneur, dan para ibu muda atau bahkan yang belum menikah di mana saja berada, terima kasih sudah bergabung dengan live streaming via YouTube Muamalah Muslimah. Bahagia sekali saya bisa nemenin lagi setelah 2 pekan lalu kita juga bahas parenting, tapi waktu itu narasumbernya bahas storytelling Bu Dini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relate dengan kita semua, bahkan tadi pagi jadi diskusi hangat saya dengan suami karena anak kami 6. Jadi apa yang Bu Dini alami itu sangat kami alami, di mana kita berusaha untuk melakukan berbagai aktivitas di luar, punya banyak kesibukan, tetapi ketika itu sampai rumah kita kerasanya kok kayak bukan siapa-siapa di depan anak-anak karena nggak bisa apa-apa. Jadi sebagai informasi, Bu Dini ini adalah founder komunitas Ibu Hebat, juga penulis buku Happy and Productive Parents yang bukunya sudah saya baca dengan tamat. Saya sudah ikut komunitasnya dan buat saya itu inspiring sekali Bu Dini. Tips-tipsnya terlihat sederhana, tetapi ketika dipraktekkan efek multipliernya kerasa gitu Bu Dini. Seperti yang Bu Dini sampaikan, misalnya sekedar memulai dengan senyuman gitu. Buat saya itu kayaknya sederhana, tetapi ternyata senyuman itu harus berasal dari hati yang bahagia. Hati bahagia itu kan berarti pikiran perlu lapang. Pikiran perlu lapang itu berarti kan mungkin di dalamnya ada tawakal, ada macam-macam yang masuk sampai senyumnya bisa keluar. Berapa Bu? 337 atau berapa? 227. 227 misalnya. Jadi tanpa berpanjang lebar nih Bu Dini, kami perkenalkan Bu Dini sebagai
founder komunitas Ibu Hebat, juga sebagai penulis. Dan spoiler sedikit nih teman-teman yang sudah bergabung di YouTube Muamalah Muslimah, nanti kita akan buka satu sesi sangat menarik. Bu Dini akan ngasih coaching ya Bu Dini tentang menjadi ibu hebat, itu yang kalau di luar sana berbayar, tapi teman-teman cukup membeli bukunya via Muamalah Muslimah, nanti akan diadakan training gratis buat teman-teman semua agar kita semua bisa sama-sama jadi ibu hebat, bisa melahirkan generasi-generasi hebat. Amin. Sehingga Indonesia dan dunia bisa ketolong oleh anak-anak kita insya Allah. Amin, amin. Monggo Bu Dini, saya serahkan ke Bu Dini, kira-kira kalau termasuk saya nih ya sebagai ibu yang udah terlanjur anaknya mulai gede-gede, jadi range usia dari saya yang SMP sampai ada yang bayi, gimana tuh Bu Dini memulai mendidik anak dari tagline dulu ya Bu, agar kita tetap bahagia, nggak stres gitu Bu Dini. Sehingga akhirnya kalau stres muka ditekuk 13, semua jadi kacau. Nah itu gimana? Mulai dari mana nih memperbaikinya Bu Dini? Kan seringkali orang bilang dari awal udah terlanjur nih, udah kejadian. Kayak ini bukunya Bu Dini bilang ini bisa diperbaiki. Walaupun udah kejadian kayak gini, semua bisa diperbaiki. Nah monggo Bu Dini, kira-kira mulai dari mana nih? Agar orang tua nggak desperate, nggak putus asa, karena udah terlanjur salah langkah selama ini. Monggo Bu Dini. Oke, baik. Terima kasih Bu Meti, terima kasih undangannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah senang sekali nih nambah saudara ya, dan kebetulan sebenarnya saya anak saya barusan teriak pas saya bilang Umi mau ke Jogja. Ke Jogja secara virtual. Naik Zoom. Ya, saya beberapa kali memang mengisi parenting di Jogja, dan setiap ke Jogja anak saya ikut. Jadinya dia dengar saya mau ke Jogja ikut. Alhamdulillah senang sekali bertemu dengan teman-teman mompreneur Jogja ya, khususnya ya ini. Enggak Bu, ini Indonesia, bahkan banyak yang ikut dari luar negeri, dari Abu Dhabi, dari Taiwan, dari macam. Kalau sekolah online tuh kan begitu ya, ditolong oleh internet, kita bisa keliling dunia tanpa perlu pergi ke sana duluan. Ya, asik banget tuh. Oke Bu Meti, kalau tadi saya ditanya mau mulai dari mana nih? Ya kalau saya ditanya selalu, yuk kita mulai dari diri kita. Dari diri kita mau ngedidik anak kita bagaimanapun, mulailah dari diri kita menjadi ibu yang bahagia. Kenapa kita perlu untuk memulai diri kita menjadi ibu yang bahagia? Jadi boleh sedikit bercerita ya Bu, ya boleh sekalian kita memang butuh sharingnya ini. Cerita, saya izin share screen, sudah bisakah? Bu host minta tolong dijadikan co-host. Sudah Bu? Oh sudah bisa, oke. Sudah. Jadi saya mau cerita, boleh dong ya cerita banyakan? Boleh banget, kita malah minta didongengin Bu Dini. Saya ceritanya banyak banget. Biar nggak stres nih ibunya nih. Oke, sorry. Oke, nah, saya mau cerita proses penulisan buku saya. Jadi ini buku saya yang utama, buku Happy and Productive Parent. Buku buat saya ini buku yang mudah-mudahan dengan buku ini saya bisa meninggalkan jejak di muka bumi ini, bisa jadi jariah buat saya. Ya? Iya. Nah, sebenarnya buku ini isinya apa? Buku ini lebih saya banyak bercerita tentang bagaimana saya mengasuh keempat anak-anak saya ini. Ini putri saya yang pertama, alhamdulillah usia 24, dia sudah beres di S2 di Wageningen University. Wow, ini yang pertama. Ini yang kedua, ini dia dapat beasiswanya di De La Salle University. Kalau ini Wageningen Belanda, ini di Filipina. Yang ini yang nomor 3, jagoan saya saat ini sedang kuliah S1 di Al-Azhar Mesir dengan program beasiswa. Dan ini bungsu saya, alhamdulillah tahun lalu masuk IPB biokimia lewat jalur rapot. Nah, mungkin ya ibu-ibu semua nih mompreneur ngirain wah enak lah Bu Dini anaknya pinter-pinter gitu ya, pasti pada bilang gitu deh, ngebatin deh. Persis itu di batin saya. Nah, yang itu yang Bu Meti ngebatinnya gitu ya. Pasti ngebatinnya gitu. Apalagi kalau saya cerita, alhamdulillah mereka sejak SMA sudah aktif
di Rohis, dan sampai saat ini apapun profesi mereka statusnya adalah pengemban dakwah gitu ya. Apalagi kalau saya cerita gitu, ya udahlah, enak lah, pantesan jadi trainer parenting gitu. Itu sekarang. Ibu-ibu sekalian, dulu ini putri saya yang nomor 1, namanya Askia, panggilannya Astiprut. Nyaprut aja, cemberut aja, males keluar, males gaul, bawaannya betean. Gitu. Ini putri saya yang nomor 2, masuk SD belum bisa baca. Boro-boro bisa baca, hanya kenal 2 huruf masuk SD, huruf F dan A, karena panggilannya Fafa. Nyesel juga, tau gitu saya panggil Fatimah Farunisa, lumayan 11 huruf. Tapi ini anak yang, Masya Allah ya, sampai sekarang ini yang paling dekat, paling ngertiin ibunya, dan sebagainya. Dan dia juga anak yang, ini juga yang saya sering pakai buat cerita buat ibu-ibu semua, kalau anak kita belum sesuai dengan harapan kita, jangan putus asa. Tapi ada hal yang harus kita lakukan. Halnya apa yang harus kita lakukan ada di buku ini, yang nanti sedikit saya sharing gitu ya. Alhamdulillah anak yang masuk SD belum bisa baca, hanya kenal 2 huruf. Dia juga lulus IPB cum laude, gitu ya. Mbaknya juga cum laude. Dia lulus IPB cum laude, dapat beasiswa di De La Salle University, dan dia pernah menjadi pembicara termuda di sebuah konferensi internasional di Turki. Ini loh anak ya yang masuk SD belum bisa baca. Apalagi jagoan saya ini. Saya ada TK di Komplek IPB 2, TK-nya itu TK masjid ya, jadi bersebelahan dengan masjid. Kalau di TK, waktu dia masih TK, kalau di TK itu ada anak yang nangis, ibu-ibu yang di masjid pasti pada ngomong, paling yang bikin nangis anaknya kepala sekolah. Nggak di rumah, nggak di masjid, kalau ada anak nangis, penyebabnya dia. Di komplek, di sekolah, dari manapun. Saya pernah harus benerin Ethernet rumah tetangga. Tahu kan ya ibu-ibu Ethernet ya, saya nggak tahu apa yang dilakukan jagoan saya. Ya? Saya nggak tahu apa yang dilakukan jagoan saya sampai Ethernet genteng dan Ethernet rumah tetangga jebol. Kalau benerin kaca, benerin genteng mau udah biasa. Ya, dan saking dia destruktifnya, sering bikin temen nangis, itu saya kalau minta dia minta maaf, kalau anak-anak lain kan suruh minta maaf ke temennya berat hati ya. Kok dia enggak, jadi habis mukul temennya nangis, dia datangin temennya, maafin ya, gitu. Habis dorong temennya nangis, maafin ya, gitu. Itu udah biasa buat dia. Maka saya minta dia untuk minta maaf ke ibu temennya. Tuh ibunya Ken. Tadi bikin nangis, minta maaf. Tuh ibunya, itu lumayan agak mengurangi destruktifnya jagoan saya. Dan sampai saat ini yang bikin saya sedih, saya kalau masih ingat harus menemani dia minta maaf ke ibu temennya karena dia ngejambak rambut temennya sampai kulit kepala temen dia endut-endutan. Ini jagoan saya. Rumah didobrak tetangga, digedor maghrib mah udah pernah. Dor gitu. Ya saya bilang, ada apa Pak? Bisa ngedidik anak nggak sih? Coba trainer parenting digituin, coba ditanya bisa ngedidik anak. Di balik kesuksesan ada darah-darahnya ya ternyata ya. Yes. Sini saya bantuin ngedidik anaknya, saya tabokin anaknya. Gitu. Ya Allah. Pernah juga saya ngalamin. Tapi Masya Allah, anak yang dulunya seperti itu, ketika dia jadi ustadz di Gontor, termasuk ustadz favorit, banyak yang suka. Kelihatan dari mana? Dari ibu-ibunya tentunya. Kalau kita kunjungan, ibu-ibunya ikut baik sama kita. Kemudian pada saat dia di tahun pertama dia di Mesir, pas ulang tahun kok dia bikin status yang mau yang buruan ke kamar, dia nyebutin nomornya, bloknya saya lupa, kalau nggak mau kehabisan. Saya lihat status WA-nya itu banyak makanan di kamarnya. Saya tanya, Mas itu ngerayain ulang tahun? Ngerayain. Duit dari mana? Di Bogor aja aku nggak pernah dirayain, kata dia gitu kan. Itu duit dari mana? Banyak makan, dikasihlah sama orang-orang gitu ya, dikasih sama ibu ini, dikasih sama teman aku. Jadi ini kebanyakan si Ahwat yang ngasih katanya. Kenapa? Karena dia baik sama orang. Banyak ibu-ibu yang di sana yang ditolong oleh dia. Itu anak yang dulunya destruktif banget.
Saat ini dia juga selain dapat beasiswa, abinya juga masih kirim uang, tapi dia juga bekerja. Kerjanya untuk apa? Kerjanya menjadi muadib di lembaga-lembaga Indonesia, lembaga-lembaga ma'hadnya Indonesia yang menampung anak-anak Indonesia yang usia SMA. Kata dia, kasihan Mi, anak-anak itu jauh dari orang tua, kebayanglah ini aku mau kerja di situ supaya bantuin mereka, jagain mereka, nganterin ujian dan sebagainya. Jadi dorongan kerjanya itu untuk bersayang sama anak-anak lain. Itu jagoan saya. Nah, tapi dulunya ya seperti itu. Kalau yang paling kecil nih ya udah nggak banyak masalah. Tetap walaupun pernah juga Allah coba masalah dengan pernah waktu SMP ada 6 bulan dia nggak sekolah. Wow. Bisa ibu-ibu bayangkan ya, trainer parenting gitulah, anaknya nggak ke sekolah 6 bulan. Ngadepin yang seperti itu, anak yang nggak pede, nggak percaya diri, anak yang nilainya jelek, dan memang tes IQ-nya juga rendah, anak yang kerjaannya gebukin teman, didatengin tetangga, nggak disukain orang-orang di sekitar. Harus dari mana dulu saya memulainya? Gitu ya. Alhamdulillah dari cobaan itu saya banyak belajar ilmu parenting dan saya menemukan saya harus memulai dari diri saya. Ya, memulai dari diri saya. Kenapa? Karena anak-anak saya seperti itu, karena saya orang tua yang stres. Waktu pertama dibilang, Bu Dini stres itu kelihatan dari anaknya gitu ya. Stres dari mana? Saya ini ustazah loh gitu ya. Hidup saya nggak berkekurangan, pembantu 2 gitu kan, berkecukupan, stresnya dari mana? Tapi faktanya, kata teman saya, terlihat itu dari anaknya. Teman saya psikolog, terlihat dari anaknya. Dia kasih literatur, dia perlihatkan ciri anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang stres. Lama saya denial kalau saya stres, tapi faktanya ada di anak-anak saya. Dan memang faktanya saya ibu yang stres. Ciri ibu yang stres gimana sih? Ibu yang stres itu gampang kok cirinya. Ibu yang kalau di luar cantik, apik, rapi, di rumah nggak peduli penampilannya. Bahkan daster bolong dia bilang nyaman. Terus saya bilang, emang ada hubungannya stres sama daster bolong? Ya lihat aja itu orang yang di jalanan, makin bolong-bolong bajunya makin stres. Oke. Lalu, aduh saya bisa nangis sepanjang waktu ini Bu Dini ngomong. Lalu ibu yang stres yang lain ketika di luar rumah dia terlihat baik, ramah, ya kecerdasan emosionalnya tinggi, orang nyebelin dia oke, fine gitu ya. Tapi di dalam rumah gitu ya, anaknya nggak bikin gara-gara gitu ya, anaknya baru gerak dikit aja ibunya udah nyolot, udah marah. Ya Allah. Gitu. Ya jangankan kok sama orang gitu ya, kadang saya nyadarin sama tukang sayur aja, Mang ini tomat berapa gitu ya, masuk rumah ini belum juga makan. Dia langsung histeris, keluar lagi ramah lagi sama tukang sayur, sama tetangga gitu. Oke, fine. Saya ibu yang stres, saya harus memperbaiki diri. Ibu stres ini faktanya sudah terlihat di anak-anak saya gitu. Anak yang pertama jadi anak yang tidak percaya diri, jadi anak yang malas keluar. Paling kalau keluar juga nanti orang-orang sekitar ngomelin karena emaknya banyak ngomel, banyak komen. Apa-apa dikomenin, tidak menahan komentator. Akibatnya putri saya jadi pribadi yang tertutup, menarik diri, takut dikomenin. Dan ternyata ibu yang sering marah-marah itu juga berakibat membuat putusnya mielin di sinap atau mielin di kepala anak kita. Gitu. Akibatnya itu ada di anak saya yang nomor 2. Dan ibu yang stres, yang suka marah-marah itu memberi contoh. Anak saya yang nomor 3 ini, yang cowok ini, jagoan saya destruktif. Bahkan pernah saya dapat laporan dia memimpin anak-anak komplek buat nimpukin anak kampung yang lewat komplek saya. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau saya ke warung di sekitar
di sebelah kompleks saya kalau ketemu ibu-ibu saya gini, ibu-ibu besok ngaji ya, hari Kamis pengajian ya di masjid gitu ya, pada datang dong gitu. Di satu sisi anak saya nimpukin anak-anak mereka. Itu yang terjadi pada saya. Nah, gimana sekarang saya bisa ketawa cerita seperti itu? Gimana caranya? Oke, saya nggak boleh jadi ibu yang stres, saya harus jadi ibu yang bahagia. Nah, ibu yang bahagia ini yang akan punya kemampuan untuk mengelola emosi. Ibu yang tidak hanya cantik ketika dia di luar rumah, tapi ibu juga yang cantik di dalam rumah. Menyegarkan buat suami dan anak-anak. Nggak anak melihat ibunya stres, kayak ngelihat orang gila yang bajunya robek-robek, mukanya serem. Bahkan suami saya sampai bilang, muka Umi itu seperti orang yang siap perang. Kalau di rumah. Kalau di luar cantik. Di luar kecerdasan emosionalnya tinggi, di rumah kecerdasan emosionalnya jeblok. Ya, akibatnya seperti itu loh, ibu-ibu. Dan saya bersyukur, saya punya teman, saya bersyukur Allah kasih rezeki juga untuk bisa ikut berbagai training pada masa itu yang nggak kayak sekarang, harus bolak-balik ke Jakarta dan sebagainya, sampai suami saya komplain, orang lain mah uang gajinya suaminya dihabisin buat belanja ke mall, istriku mah belanjanya di tempat-tempat seminar. Saya bersyukur Allah ada beri saya juga kesempatan itu, dapat izin suami, sampai walaupun sempat dikomplain. Karena apa? Karena saya sekarang banyak menemukan orang-orang yang mengalami luka batin karena perlakuan orang tua masa kecilnya. Dan teman-teman, luka batin itu, ibu-ibu ya, luka batin itu tidak hanya mempengaruhi psikologis, tapi juga mempengaruhi fisik. Banyak saya saat ini mendampingi teman-teman survivor sehat. Komunitas survivor sehat itu komunitas yang mereka ketemunya di Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Pusat Kanker Indonesia. Mendampingi mereka, dan secara umum mereka itu adalah anak-anak yang diasuh yang banyak mengalami luka batin ketika masa kecilnya. Wow. Ya, saya bersyukur secara intelektual anak saya ngejar intelektualnya, tapi secara psikologis sampai saat ini saya masih mendampingi anak-anak saya, terutama putri saya yang pertama. Kalau yang kedua dan ketiga sudah beres lah, masa insya Allah cenderung beres masalah psikologi, karena yang kedua ini dekat gitu ya, mau kalau disuruh ke rumah saya. Kalau yang nomor satu ini masih berjarak. Ya, sekarang sudah mulai tiap minggu rajin karena ada adik dan keponakannya untuk berkunjung, tapi masih berasa gitu. Kalau misalnya ngobrolin hal yang lain itu nyaman, tapi kalau ketika saya nanya gini, Mbak masih ngafalin Quran kan? Dia langsung gini, Mas pulang yuk gitu. Jadi kalau yang kayak gitu, Mbak jamaah yuk, muka langsung bete. Kebayangkan bagaimana dulu maunya saya ngedidik anak saya tentang menghafal Quran, tentang sholat, itu tujuannya untuk kebaikan mereka. Tapi setiap mendengar kata-kata itu dari saya, itu emosi negatif yang mereka rasakan. Ini masih pada putri saya yang nomor 2, sampai seperti itu. Gitu, sampai ketika dia ngaku gini, Mbak masih ngafal Quran kan, enak ya ngomongnya ya, yang begini, Mas pulang yuk gitu. Terus suaminya tahu, luka batinnya kuat lagi gitu. Sampai seperti itu. Bersyukur, mudah-mudahan tidak ada sakit fisik, walaupun insecure itu masih ada, masih ngedampingin terus. Walaupun secara intelektualitas, saya syukuri itu ya, secara intelektualitas mereka ngejar, mereka survive, tapi secara psikologis, terutama yang nomor 1 ini, masih terus saya dampingi. Segitunya loh teman-teman, dampak dari ibu yang stres. Segitunya saya itu yang nomor 1 SMA, memang telat. SMA itu baru saya mulai berubah. Gitu. Oke. Teman-teman sekalian, mompreneur, penting banget buat bahagia itu mulai dari kita, penting banget untuk tidak menjadi ibu yang stres.
Bu Iya. Didi, mungkin boleh saya masuk. Berarti kan hikmahnya sebenarnya kapanpun kita sadar dan memulai selalu ada Mm-mm. kesempatan untuk bisa mengubah keadaan, begitu kan? Asal kita tahu dari mana kita harus memulai itu, gitu ya. Mhm. Kalau saya boleh Yes. simpulkan, yang pertama dari diri kita membaca kenapa kita bisa begitu stres dan kalap kalau ngadepin anak-anak begitu. Mm-mm. Berarti perlu dicari dulu dong, Bu, masalahnya apa sehingga kita bisa relief ke diri kita sendiri, baru akhirnya Mm-mm. bisa menyebarkan kebahagiaan juga ke anak-anak. Begitu Bu Dini maksudnya. Oke. Eh, tapi kalau kita harus mencari, ya sepakat Bu Meti ya, tapi gini Bu Meti, kalau kita harus nyari tahu dulu, aduh masalah saya apa ya, kok saya susah banget, ini lama prosesnya. Oke. Karena Anak-anak keburu kita harus nungguin ya. melakukan, kita harus segera survive untuk anak-anak gitu ya. Oke. Proses penyembuhan diri dari luka batin itu lama. Iya, Ya. iya, iya. Nah, jadi oke, saya sepakat kita dulu mesti beres, yes. Sekarang banyak sekali kelas-kelas mental health. Termasuk saya dulu, saya pikir mungkin karena saya orangnya gitu ya, saya punya bekal ilmu-ilmu agama yang lumayan lah, alhamdulillah gitu ya. Pokoknya banyak alhamdulillah di sela-sela musibah itu saya masih banyak bersyukur saya punya bekal ilmu agama yang cukup lumayan gitu ya. Kemudian saya punya kesempatan ikut kelas-kelas parenting, ikut kelas-kelas pengembangan diri gitu ya. Saya langsung bisa berubah untuk jadi ibu yang happy, lalu produktif. Nah, lalu saya mengembangkan kelas happy and productive. Benar Bu Meti, benar banget. Ketika saya mengembangkan kelas happy and productive parent ini, banyak ibu-ibu yang udah ikut kelas happy and productive kok susah banget move on-nya. Gitu. Ternyata mereka memang ibu-ibu yang masih punya luka batin yang belum disembuhkan. Maka memang benar, makanya selain kelas happy and productive parent ini, saya akhirnya bikin kelas healing communication. Wow. Ya, ada kelas healing communication. Ini lagi proses kalau kelas buku happy and productive parent. Tapi kalau kelas healing communication ini akan terdekat di akhir bulan ini ada kelasnya. Teman-teman yang mau ikut boleh daftar ke Bu Meti atau boleh bikin kelas sendiri. Satu komunitas itu bisa bikin kayak survivor sehat itu bikin kelas sendiri. Oke. Gitu Bu Meti. Nanti kita umumkan di grup-grup kita. Ada. Nanti saya titip flyernya ya. Memang benar-benar banget Bu Meti gitu ya. Maka saya bikin kelas healing communication. Bagaimana kita berkomunikasi ke diri kita sendiri yang menyembuhkan. Jadi self-talk gitu ya. Termasuk berkomunikasi kepada anak, bagaimana komunikasi yang menyembuhkan, bukan malah melukai anak-anak kita. Itu kelas healing communication. Nah, itu aja butuh pendampingan. Nah, nungguin itu kan lama ya, gitu loh. Padahal anak kita udah terus-menerus mengalami kita udah itu, terus recovery-nya perlu kita dampingi. Berarti dari ibu stres menjadi ibu bahagia, Bu Dini memulainya dengan apa itu? Oke, memulainya dengan 3S. Oke, kita ingat-ingat para ya, gampang semua. Kan gitu ya, mulainya dengan 3S. Nah, saya mulainya dengan 3S, tapi sebelum saya masuk ke 3S, ya kita perlu untuk sepakat dulu tentang prinsip bahagia. Betul, karena oke, bahagia-bahagia ke prinsipnya kita belum sepakat ya susah juga saya kasih tahu caranya. Nah, bagaimana apa prinsip bahagia? Ada 2 prinsip bahagia yang kita perlu sepakat, teman-teman sekalian. Yang pertama, bahwa bahagia itu tidak ada hubungannya dengan materi. Sepakat nggak? Sepakat banget, Bu. Oke, ya sepakat ya, karena faktanya kalau kita menyandarkan bahagia kita pada materi, kapan gitu? Materi ini layaknya kita naik treadmill, nggak akan dapat, nggak akan pernah terpenuhi. Dan faktanya saya punya teman gitu yang rumahnya sebagus gambar yang saya tampilkan ini gitu ya, mobilnya mewah. Kerjaannya ngajak makan, sekali 2 kali sih oke, makan makanan yang saya pilih, gue yang milih ya. Tapi lama-lama juga malas, makan yuk, ogah, kenapa? Nggak bisa gemuk makan sama kamu, kenapa? Atau udah sambil makan dicurhatin, suami aku lah, mertua aku lah, anak aku lah, ogah lah. Ada, banyak. Ya, ya oke. Terasa sekali. Sepakat ya.
Sepakat. Yang pertama, bahagia kita nggak ada hubungannya dengan materi. Gitu. Bahagia kita yang kedua nggak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, ini perlu penjelasan ini. Seringkali Oke. kita menyandarkan bahagia kita pada respon orang kepada kita gitu kan. Itu. Bahagia kita nggak ada hubungannya dengan respon orang pada kita. Bahagia kita nggak ada bahkan hubungannya juga dengan pasangan kita. Oke. Dengan anak-anak kita. Saya akan bahagia kalau suami saya baik, soleh, romantis, apalagi ganteng gitu ya, misalnya kayak Tengku Wisnu misalnya. Oh, gantengnya versi Bu Dini Tengku Wisnu. Kayak artis-artis hijrah atau kayak opa-opa misalnya. Enggak, kalau ganteng saya gantengnya standarnya jadul, Richard Gere. Sekarang udah tua, Bu. Bukan yang sekarang-sekarang. Nah, nggak ada hubungannya. Gitu. Kalau suami saya kayak gitu, pastilah saya bahagia. Terus mau kapan? Gitu. Ya. Atau kalau anak-anak solih, kalau anak-anak pinter, kalau anak-anak menghafal. Terus kapan? Tidak. Bahagia saya nggak ada hubungannya dengan orang lain. Bahagia saya itu terkait dengan diri saya sendiri, karena saya akan menjadi ibu hebat yang akan membahagiakan orang-orang di sekitar saya dan melejitkan potensi orang-orang di sekitar saya. Itu dulu yang perlu kita sepakat. Sepakat Bu Dini, kalau orang lain mengganggu berbagai batasan-batasan yang kita miliki, kita kan suka keganggu tuh, kita defend sebagainya. Akhirnya kan merasa, aduh kok nggak nyaman, kok nggak enak. Itu berarti orang yang bahagia dari diri sendiri itu harus punya sumber kebahagiaan di dalam dirinya dong, Bu Dini, sehingga dia tidak bergantung kepada respon atau perspektif orang terhadap dirinya. Iya. Itu kalau ngerunut yang seperti itu, Bu Meti, itu kita ngerunut masalah akidah loh. Oke. Ya, respon kita kepada orang lain, respon orang lain kepada kita, yang nggak ganggu kebahagiaan saya ini udah berusaha jadi bahagia, tapi kok dia kayak gitu ya, gitu ya. Sering ini banget itu. Kaitannya masalah akidah loh. Ya. Masalah akidah yang di mana? Dia kayak gitu atas izin Allah nggak? Oke. Atas izin Allah dia seperti itu. Ya, satu. Kalau saya meyakini ini, itu semua terjadi atas izin Allah. Yang saya pegang benar-benar biar saya tetap bahagia. Kemudian yang membantu saya udah bahagia adalah sandaran saya bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apapun yang terjadi pada saya itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat ini saya belum nemuin aja kasih sayangnya di mana sih, kok hidupku kayak gini banget gitu ya misalnya ya. Bisa jadi karena saya yang terbatas, akal saya yang sebatas, sehingga saya nggak nemuin tuh hikmahnya dari apa yang Allah berikan. Gitu. Ya, contohnya lah saya gitu. Saya sekarang bisa gara-gara anak saya dulu kayak begitu gitu ya, gara-gara kehidupan saya yang ternyata itu yang bikin saya stres. Hikmahnya sekarang ini saya ada di sini duduk ya, sekarang nggak berdiri, duduk di hadapan teman-teman mau mendengarkan saya, buku saya jadi, saya keliling Indonesia, ujung barat sudah di Aceh, ujung timur di Bima, bahkan saya sudah ngisi parenting sampai ke Eropa, ke Jerman, ke Belanda, ya jalan-jalan ke Paris dan sebagainya. Itu hikmahnya. Tapi kan saya baru puluhan tahun kemudian. Jadi dulu masalah yang Allah hadirkan pada saya itu karena sayangnya Allah. Oke. Itu yang saya pegang. Berarti jadi ada itu trust in Allah ya Bu ya. Kalau ada trust in Allah, jadi ada hope, ada harapan yang selalu kita bawa, itu yang bisa bikin kita selalu optimis dan akhirnya happy gitu. Iya. Kurang begitu nggak Bu Dini kira-kira? Iya, itu salah satunya. Salah satunya adalah bahagia kita tidak ada hubungan dengan materi, tidak ada hubungannya dengan orang lain, tapi bahagia kita adalah diri kita. Kalau saya boleh pakai kata-kata Bu Meti, diri kita yang percaya pada Allah, bahwa semua apa yang diberikan pada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Berarti kita bergantung pada sumber yang tidak terbatas ya, energinya, jalan keluarnya, berbagai ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah anak-anak ya. Saya baru segini aja udah enlightening banget loh Bu Dini ini duduk di sini beneran. Oke, terus ya, Bu Dini. Itu bantu banget bikin kita bahagia. Meyakini bahwa semua yang terjadi ini atas izin Allah dan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Itu penting banget.
Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga Dia pun sebenarnya memerintahkan kita untuk mengafirmasi ke dalam diri kita, aku tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita diperintahkan sehari itu berapa kali kita afirmasi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu kita masukkan kuat-kuat ke diri kita, ini akan membantu. Oke, sandarannya itu. Nah, lalu teknis nih. Kita ngomongin teknis. Iya, harus ada SOP kan sampai kepada praktek kan ya. Oh yes. Kalau terus kalau aku udah percaya so what gimana? Gitu kan, what next gitu kan. What biasanya ibu muda kan senangnya gitu, senangnya tips and trick lah. Oke, tipsnya memudahkan untuk jadi ibu yang bahagia ketika anak ngacak-ngacak mainan, ketika anak tantrum dan sebagainya. Apa yang segera harus kita lakukan? Gitu. Nah, itu 3S. Setelah tadi ya prinsipnya sepakat. S yang pertama adalah senyum. Bener banget, saya tuh orangnya susah senyum loh Bu dulunya. S yang kedua syukur, dan S yang ketiga sukses. Gitu. Kenapa mesti tersenyum? Kita udah tahu. Tabasul muka fi wajhi akhika sedekatun, senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kemudian ternyata senyum itu juga membuat kita sehat. Ketika kita tersenyum, tubuh ini mengeluarkan hormon endorfin yang membuat tubuh jadi basah. Kalau tubuh basah, kuman penyakit tidak mudah untuk nempel dan berkembang biak di tubuh kita. Dan ketika kita tersenyum, endorfin tadi membuat stres kita berkurang. Gitu. Kenapa? Karena kenapa harus dikurangin ini stres? Karena semua orang Allah katakan selama kamu masih aku kasih nafas, akan aku sertakan kalian dengan masalah. Ya nggak Ibu? Ada orang yang tidak punya masalah? Nggak ada Bu. Jangan dipikir kita doang yang punya masalah. Orang aja nggak ngeliatin gitu kan, nggak kelihatan. Selalu bilang rumput tetangga lebih hijau, seakan-akan masalah orang lebih ringan, padahal sebenarnya belum tentu ya Bu Dini ya. Belum tentu. Nah, senyum ini bisa mengurangi stres. Kenapa? Karena stres ini harus dikurangi. Kenapa? Karena kalau stres berkelanjutan, stres terus-menerus, tubuh kita menghasilkan hormon noradrenalin. Gitu ya, silahkan searching sahabat sekalian. Hormon noradrenalin ini kalau sebenarnya produksinya dikit, tapi kalau terus-menerus stresnya kita pelihara, gitu. Jadi bahasa saya melihara stres. Orang yang nggak mau senyum itu melihara stres, gitu ya. Jadi janganlah stres itu dipelihara. Kalau saya nggak mau lah melihara stres. Mendingan kalau saya melihara kambing, melihara ayam, gitu ada hasilnya. Ya, jadi jangan pelihara stres. Nah, dengan cara apa tidak memelihara stres? Dengan senyum, karena stres itu membuat tubuh menghasilkan hormon noradrenalin yang akan membuat, kalau itu tuh yang nempel, menurunkan imun yang kita butuhkan pada saat COVID saat ini, kemudian kalau itu nempel di otak itu bikin stroke, di jantung ya serangan jantung gitu ya, paru-paru itu jadi bengek atau asma gitu ya, dan yang paling banyak itu sebenarnya nyerangnya di mana? Lambung. Jadi apa, teman-teman? Jadi mah. Nah, jadi kalau yang masih sering kumat sakit mahnya, coba terapi senyum. Karena saya termasuk orang yang dulu sakit mahnya parah. Gampang banget gitu ya, keganggu sedikit mah. Kalau sekarang kalau nggak error-error banget gitu ya, misalnya bangun tidur, belum isi apa-apa, udah minum kopi, terus makan nangka, makan salak, insya Allah nggak kumat mahnya. Salah satunya obat mah itu adalah senyum. Ya, dan senyum itu teman-teman mengaktifkan otak berpikir. Ketika kita tersenyum, tubuh otak ini yang distimulasi adalah otak berpikir. Tapi kalau kita tidak tersenyum, kita akan menstimulasi otak reptil. Nah, defense nanti akhirnya ya. Yes, dan otak menyerang. Reptil itu kalau nggak nyerang kayak hewan reptil aja, bertahan. Kalau nggak nyerang bertahan. Kalau kita nggak senyum, senyum itu membantu untuk supaya yang aktif otak berpikir. Gitu ya, termasuk ya teman-teman, ini kita bisa pakai buat evaluasi ke diri kita. Saya ini orangnya yang bawaannya defense, jadi kalau ada orang ngasih masukan kita langsung gitu ya, bawaannya udah mau defense aja atau nyalain orang lain, kayak kamu bisa-bisa aja gitu ya, emang gampang jadi panitia dan sebagainya.
hati-hati, jangan-jangan kita masih dominan otak reptil. Biasanya orang yang dominan bekerja otak reptilnya pun akan bersikap ke orang-orang di sekitarnya dengan otak reptil. Maka cek yuk ke anak-anak kita yuk. Anak-anak kita yang dominannya otak reptil atau otak berpikirnya. Cirinya apa? Cirinya anak yang suka berbohong. Itu kan defense, kabur. Iya, iya. Ya, ngeles. Atau anak yang bawaannya melawan. Bawaannya udah mau takut disalahin duluan. Nah, itu juga berarti dia selama ini pengasuhannya lebih dominan dengan menggunakan otak reptil. Dan otak reptil dia juga yang di stimulasi. Nah, ketika saya tahu teori ini, oke, saya harus jadi ibu bahagia supaya anak saya pinter. Alhamdulillah kebukti. Semuanya dapat beasiswa, emaknya rajin tersenyum, maksain tersenyum. Berarti ada masalah, nggak ada masalah, punya uang, nggak punya uang, segabrek kegiatan, pokoknya senyum aja dulu gitu ya Bu ya. Senyum dulu. Senyum aja dulu, mau terpaksa, mau ikhlas, senyum aja dulu gitu ya. Iya, karena senyum ini bukan takdir. Setuju banget. Senyum ini adalah keterampilan. Maka saya katakan 3S ini keterampilan. Pada ada yang bilang senyum itu kayak udah bawaan wajah gitu Bu. Ada wajah yang ganas, kayak saya tuh wajahnya katanya ganas tuh Bu. Nggak benar ya berarti ya? Yes, kalau ada yang bilang senyum itu adalah takdir, muka saya yang jutek ini adalah takdir, berarti bilang Allah tidak adil. Kenapa? Karena Allah beri pahala buat orang yang mudah tersenyum, yang senyum kemana-mana, dan Allah nggak ngasih pahala. Berarti nuduh Allah nggak adil dong. Iya dong, salah. Dan kalau masih ada nih yang ngerasa bahwa saya kayaknya emang dari sononya nih takdirnya mukanya jutek, mukanya galak, tolong tanya ya ke ibunya atau bapaknya kalau masih ada, atau orang yang ketika kita lahir gitu, waktu saya lahir muka saya apakah sudah jutek seperti ini? Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi justru juteknya gara-gara kurang senyum, bukan kurang. Iya, karena terlatih, terlatih tidak tersenyum. Bisa jadi memang karena permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada masa lalu. Gitu. Tapi kan kita kan tidak fokus pada masa lalu, tapi kita ada di sekarang. Kita cari pahala sebanyak-banyaknya di saat sekarang, dimulai dengan melatih keterampilan tersenyum. Ini menarik loh Bu Dini. Iya. Kelihatan sepele, tapi ternyata dimulai dari itu membuka jalan-jalan berikutnya gitu loh. Kan kesukaannya mompreneur atau kita nih para ibu ngadepin anak tuh kan pengennya Bu yang sederhana, gampang dilakuin, tapi itu bisa memberikan trigger gitu kepada jalan-jalan keluar berikutnya begitu. Ya. Makanya ini adalah keterampilan Bu Meti ya, keterampilan artinya keterampilan. Oke, hari ini kita sudah dapat ilmunya. Yuk kita latih. Nggak akan keterampilan itu bisa kalau nggak dilatih gitu ya. Termasuk saya banyak nyari ilmu tentang masak. Ada itu strap masakan, pokoknya saya share. Akhirnya teman-teman saya pada ngeledekin, kapan prakteknya? Dan sampai kapanpun tidak canggih-canggih masak. Beda dengan tetangga saya, datang ujuk-ujuk bari cemberut. Orang Sunda kan, naon? Kesel ini. Tapi aku ngelihat dirimu teh jadi pengen makan opor. Orang pengen curhat suruh masak opor cenah. Atuh meni hoyong ya udah punya ayam tuh, punya bumbu ente boga, dia ke warung beli bumbu gitu sambil ngoceh, sambil curhat gitu masak. Tapi sambil masak. Enak. Aku bilang, ya Allah dirimu sambil ngomel aja masakannya gini enak, gimana kalau sambil bahagia ya masakannya. Kenapa? Karena teman saya, tetangga saya itu sudah terampil. Ya, betul. Nggak pakai mikir masak. Jadi kayak beda refleks ya Bu ya. Jadi kayak refleks ya. Jadi nanti kita kalau udah dalam posisi terampil senyum, enggak senyum malah aneh. Iya. Luar biasa tuh. Nah, gitu tuh, senyum ini keterampilan. Ibu-ibu semua, sahabat sekalian, yuk dilatih. Saya dulu melatih. Saya niatkan, oke, saya harus melatih saya tersenyum. Kapan saya latihnya? Saya latih pada saat hektik saya. Nah, teman-teman kapan hektiknya? Kalau saya dulu hektiknya pagi hari. Pagi hari anak-anak udah mau sekolah, bangunin, itu pokoknya saya harus tersenyum. Bangun, bangun, ayo bangun sayangku, bangun, mandi, pokoknya tapi harus tetap gini. Gitu ya, harus tetap senyum.
Dan kalau misalnya mereka sudah naik jemputan saya masih gini nih, walaupun gininya kepaksa, buat saya itu sebuah kesuksesan. Masya Allah. Langsung waktu itu mah dirayain. Rayainnya pakai apa? Pakai mie. Mie instan, baksonya 5, telurnya 1, sayurnya itu 3.000, saya ingat banget sosisnya 2. Dan habis. Ternyata untuk tersenyum aja saya butuh energi segitu besar. Kalau dipikir-pikir sekarang tuh saya kalau makan mie instan itu 1, kemudian telurnya 2, itu pun dibagi dengan suami saya kadang nggak habis. Dulu bisa loh ngabisin segitu banyak. Karena melepas tambah cabai rawit ya. Wah, mantap ya. Dirayakan. Terus dilatih senyum ini. Alhamdulillah. Dan termasuk saya sampaikan ke anak-anak. Gitu. Umi mau jadi ibu yang bahagia, bukan makanya kalian jadi anak yang baik-baik. Biasanya kan ibunya gitu ya. Umi nggak mau jadi ibu yang stres, makanya pada yang baik-baik. Tidak. Saya, Umi mau jadi ibu yang bahagia, supaya kalian bisa bahagia, tolong bantu Umi. Bantunya dengan apa? Kalau Umi nggak tersenyum, diingetin, Mam, katanya mau tersenyum, Mam. Gitu. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang kalau saya lagi ngetik gitu ya, nggak senyum, anak saya itu yang bungsu langsung ini, senyum, Mam, jangan teori doang. Gitu digituin emaknya. Sudah ada wasitnya sekarang ya. Yes. Okay. Penting banget tersenyum. Nah, teman-teman, senyum yang bagaimana? Ternyata bukan senyum sembarang senyum loh. Yang tadi bisa dapat pahala, sodako, yang bisa menghasilkan hormon adrenalin dan mengaktifkan otak berpikir. Ternyata bukan senyum sembarang senyum. Yang bisa solutif ya. Oke, ini saya lewat aja. Ternyata senyum yang tulus. Wow. Harus senyum yang tulus. Yang bagaimana senyum yang tulus? Senyum tulus itu syaratnya ada 2. 1, ikhlas karena Allah. Ya, tulus ikhlas karena Allah. Saya mau tersenyum untuk jadi ibu yang bahagia karena Allah memerintahkan dapat pahala insya Allah. Maka ketika kita sudah ikhlas karena Allah, syarat yang pertama kita penuhi, habis ikut, ada yang habis nonton YouTube ini, lalu teman-teman senyum-senyum ke suami, ke anak-anak, terus bilang gini, Mama nggak kesambet kan ya? Gitu, slow aja. Nggak, Mama mau jadi ibu yang bahagia. Supaya bisa dapat pahala, supaya bisa sehat, supaya yang aktif otak berpikir. Itu yang nomor 1, ikhlas. Nah, kemudian yang nomor 2, 2-2-7. Tadi dari katakan 2 kanan, 2 kiri, 7 detik. Ya, kenapa harus 2 kanan, 2 kiri? Kalau cuma kanan doang, kirinya enggak, itu senyum. Ngejek. Oke. Kemudian kenapa harus 7 detik? Pernah nggak ya teman-teman tuh dapat senyum yang gini? Selamat pagi, Bu. Ngek. Terima kasih, Bu. Ngek. Kembali lagi, Bu. Ngek. Pernah nggak dapat senyum yang kayak gitu? Oke. Seneng nggak? Enggak lah. Enggak, makanya nggak dapat pahala ikhlasnya ya. Yes. Karena dia tidak menyenangkan senyumnya orang lain. sales di minimarket itu selamat datang, silakan belanja. Tapi dia cemberut atau senyum sedikit banget. Iya, padahal kalau si mbaknya ngejalanin aja dia udah bisa sehat loh. Setidaknya walaupun dia nggak ikhlas, tapi dia mau 2-2-7 sampai 7. Jadi hitungannya sampai 7 detik, teman-teman. 7 detik itu akan membuat dapat pahala sodako karena nyenengin orang lain. Kemudian yang kedua, kalau belum 7 detik, endorfin belum dihasilkan. Silakan cek. Anda lagi susah, hati Anda lagi berat, anak-anak ngeselin. Udah aja madep tembok senyum gitu. 7 detik nanti enak hatinya. Gitu. Ya, kemudian yang ketiga, akan mengaktifkan otak berpikir. Kalau belum 7 detik, maka 2-2-7. Oke, bungkus? Bungkus ya. Itu senyum. Kayaknya sederhana. Saya yakin banyak yang sudah hafal hadisnya. Tapi kenapa banyak yang kena stres? Tapi pada prakteknya susah, Bu. Karena saya dulu tipe yang tidak suka tersenyum. Banyak mikir saya tuh. Maka mulai sekarang mikirnya gitu. Sambil tersenyum. Nah, jadi ingat, mikir sambil tersenyum. Minta orang-orang di sekitar kita, halo, kasih tahu aku ya. Gitu.
jangan sampai permasalahan-permasalahan kita itu bikin kita tidak cantik, bikin kita tidak bahagia. Kalau saya orang-orang di sekitar saya, wali murid di sekolah saya itu udah biasa saya gini nih. Mukanya pengen nyetrika tahu udah senyum gitu. Itu bisa kelihatan nanti udah jalan 1 semester udah mukanya sudah lebih bahagia. Beda. Anak-anak pun bertumbuh. Bahkan termasuk orang tua yang anaknya bermasalah, klien-klien saya itu terapinya salah satunya mereka dulu harus bahagia. Gitu. Saya nggak mau nerapi anaknya. Kalau saya tipenya bukan terapis yang menterapi anak, tapi saya minta orang tua menterapi diri mereka, mereka akan bisa menterapi anak-anak mereka. Karena nggak bisa memberi apa yang tidak kita miliki ya Bu ya. Iya. Oke ya, bungkus ya teman-teman ya. Yuk. Bungkus siap. Baik. Tentukan waktu hektik Anda. Pastikan pada saat itu sampaikan pada pasangan dan anak-anak Anda, terutama karena sekarang ini kita banyak di rumah. Ya, dan ini untuk anak-anak kita, sampaikan pada pasangan dan anak-anak kita, saya mau jadi ibu yang bahagia. Tolong bantu dengan cara apa bantunya? Bukan tolong bantu jadi pada bye-bye dong gitu ya. Bukan menuntut orang di sekitar kita karena bahagia kita tidak tergantung orang-orang sekitar kita. Minta dibantu kalau lagi nggak senyum diingetin. Yes, dalam sekali ini Bu Dini ternyata. Oke. Bisa lanjut? Bisa lanjut bungkus. Ini sambil saya ingatkan buat ibu-ibu di YouTube, karena kita memang live streaming di YouTube. Kalau yang mau punya pertanyaan bisa di drop di live chatnya, nanti akan diangkut sama admin ke Zoom-nya, gitu insya Allah. Oke. Yang kedua adalah tadi yang kedua terampil bersyukur. Syukur ini juga keterampilan. Kenapa mesti terampil bersyukur? Karena Allah menjanjikan pada kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat. Dan kalau kamu berkufur azabku sungguh pedih. Jadi nggak ada pilihan. Bersyukur itu hukumnya wajib, nggak ada pilihan. Tapi kan hidup saya kayak gini, gimana mana yang mau disyukuri gitu. Nah, berarti itu bukan orang yang bersyukur. Wajar Allah tambahkan azab-azab terus, bukan tambahkan nikmat bagi dia. Ini yang perlu kita pahami. Nah, yang syukur itu yang bagaimana sih gitu ya? Saya sering ketemu misalnya mantan orang tua murid saya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar si kakak? Alhamdulillah Bu, udah kelas 2 SMA, tapi main mulu kerjaannya, tambah hitam, jarang ngobrol sama saya, kalau di rumah pegang HP terus gitu. Saya bilang, kok itu yang dominan ya? Alhamdulillah yang dinotis sih. Bukan yang disyukuri, tapi yang dia keluhkan itu ya. Alhamdulillah sih, tapi kok yang diungkapkan seperti itu? Apakah ibu seperti itu termasuk ibu yang bersyukur? Oke. Padahal kalau dia ngobrol dengan orang-orang yang tidak punya anak, kalau dia bicara dengan orang-orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus, harusnya banyak banget yang bisa disyukur. Ya, betul. Maka kalau Imam Ibnul Qayyim menyatakan yang namanya bersyukur itu adalah bibir mengucapkan, tapi benar-benar diyakini dalam hati, dan anggota badan, termasuk anggota badan itu mulutnya, itu tadi udah bibirnya ngucapin alhamdulillah, tapi yang lainnya enggak. Termasuk anggota badan yang lain membuat dia makin tunduk, makin khusyuk, makin dekat, makin taat kepada Allah. Inilah orang yang bersyukur, yang dengan apa yang Allah berikan. Misalnya dia bersyukur, alhamdulillah aku dikasih anak yang sehat. Ya, hatinya meyakini, walaupun nggak bisa diem, walaupun ngeberantakin rumah terus. Nah, lalu apa anggota badan kita yang menunjukkan kita khusyuk, tunduk kepada Allah? Kita ngedidik dia dengan cara yang Allah ajarkan. Caranya mulai dari belajar parenting itu juga bentuk ketundukan. Ya, lalu dia, oke, saya harus tersenyum pada anak, harus meluk dia walaupun dia ngacak-ngacak rumah, nggak berhenti-berhenti, gangguin adiknya nggak berhenti-berhenti, nggak mau setoran, nggak mau ikut belajar daring. Ketika kita menjalankan berbagai hal sesuai dengan syariat, cari ilmu, itu anggota badan kita menunjukkan bahwa kita sudah bersyukur. Tuh teorinya. Prakteknya gimana? Gitu kan. Prakteknya yang gimana sih yang namanya bersyukur nih ke anak-anak kita gitu ya. Kalau saya dari
apa yang disampaikan Imam Ibnul Qayyim tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa orang yang bersyukur itu adalah orang yang pandai. Ya, pandai apa? Menemukan kelebihan diri, pasangan, dan anak-anaknya. Oke. Maka ketika kita tidak pandai, kayak Ibu tadi yang saya sampaikan, itu bukan orang yang pandai. Itu orang yang bodoh. Ya, karena dia tak pandai menemukan kelebihan diri, pasangan, dan anak-anaknya. Yang dia temukan apa kekurangan-kekurangan, itu adalah orang yang bodoh, dan wajar masalah akan terus bertambah. Tapi orang yang bersyukur, maka akan Allah terus tambahkan nikmatnya. Ya, ini orang yang bersyukur. Boleh nggak Bu Dini kalau ada orang yang bilang gini, ya kan tapi memang faktanya anak saya bermasalah gitu. Saya kan sebutin itu karena saya pengen nyelesain gitu. Tapi dia nggak notice nih kebaikan, susah banget loh nyarinya gitu, kebaikan-kebaikan anak atau apa yang dia tampakkan selalu keburukan-keburukan. Nah itu gimana Bu Dini mengubah frame-nya gitu? Ya, satu, ibunya memang harus dirubah frame-nya terus. Mungkin saya mau cerita aja ya. Saya mau cerita. Ada seorang ibu datang dengan anaknya kelas 2 SMP yang kalau pulang jam 11 malam. Seminggu mungkin ke sekolah cuma sehari 2 hari. Wow. Anak kelas 2 SMP loh, pulang jam 11 malam. Itu permasalahannya ketika ibunya datang ke saya. Maka saya sampaikan kepada ibunya, oke, dia minta saya ketemu anaknya, saya hanya sekali ketemu anaknya untuk tahu karakter anaknya. Kalau saya pakai metode Stephen, setelah itu saya tidak nanganin anaknya. Seperti saya sampaikan, saya menangani ibunya. Oke, ibu datang lagi minggu depan. Minggu depannya terapinya apa? Kita terapi bersyukur dimulainya. Awalnya saya minta coba ibu pikir apa kelebihan anak ibu. 2 kali ketemu nggak 2 kali pertemuan nggak dapat kelebihan anak. Nggak dapat seperti yang tadi Bu Meti sampaikan. Bisa jadi ada orang tua yang tidak menemukan kelebihan anaknya. 2 kali dia tidak bisa menuliskan. Wajar masalahnya besar. Gitu. Akhirnya nggak bisa Bu Dini, kan kasihan saya 2 kali ketemu saya, argo jalan terus. Akhirnya dia bilang, saya minta, oke Bu, Ibu cerita aja deh, anaknya gimana sih? Ya iya, ya itu kan Bu Nini kemarin ketemu kan anaknya udahlah hitam, main terus gitu ya. Lihat badannya gede, makan terus, makan nggak berhenti-berhenti, jajannya banyak gitu ya. Kemudian nggak bisa diam, kemana-mana main terus. Oh iya. Terakhir malu-maluin Bu Dini. Malu-maluin apa? Malu-maluin, tahu nggak, saya baru tahu kalau dia teh kerjaannya ngejual barang-barang di rumah. Yang udah nggak kita pakai. Awalnya sih saya pikir minta buat dia. Ayah itu sepatu nggak dipakai, buat aku aja. Dihisap loh. Kakak itu bajunya buat aku gitu. Ketahuan pas dia minta bajunya saya. Buat apa baju mamanya, ini anak laki-laki. Baju mamanya dijual, ternyata anak saya kerjanya jual-jual barang bekas ke tetangga-tetangga lagi. Malu-maluin banget. Terus saya bilang gini, Bu, Ibu tahu nggak orang bikin usaha dikemas bagus supaya apa? Ya supaya laku. Lah anak ibu Bu, barang bekas laku. Kalau buat saya itu kelebihan. Apakah buat ibu itu kekurangan? Kelebihan ya. Lah buat ibu itu kelebihan nggak? Harus ibu meyakini. Iya. Ibu mau nulis nggak itu kelebihan dia? Iya. Susah banget memasukkan bahwa itu kelebihan dia. Oke, ditulis. Lalu saya bilang, Bu, sekarang itu ya ada banyak training-training untuk membangun jaringan dan sebagainya. Lah anak ibu kelas 2 SMP udah jaringannya luas di mana-mana, main kemana-mana nggak kelaparan, berhari-hari nggak pulang aja, aman buat dia. Apa nggak hebat? Hebat ya, jaringannya luas ya gitu. Oke, akhirnya dia bilang ditulis. Terus saya bilang, Bu tahu nggak, waktu saya haji itu saya punya kesempatan, tiba-tiba orang-orang yang udah lama di depan pintu Ka'bah diusir sama askarnya dan saya disuruh masuk. Disuruh Bu megang pintu Ka'bah paling depan, nggak tahu mau doa apa saking terkaget-kagetnya. Doa saya adalah, ya Allah, mudahkanlah anak saya makan, ya Allah, mudahkanlah anak saya makan, ya Allah, karena itu yang bikin saya stres, anak saya pada susah makannya.
sampai itu yang tersebutkan di depan Ka'bah. Coba Bu, jauh-jauh Bu ke Mekah, kata saya gitu. Ibu, anak ibu gampang banget makannya, makan terus gitu ya. Lah kok ibu bilang masalah? Gitu ya Bu, ya oke. Itu terapi pertama. Terus disuruh nyari lagi kelebihannya. Akhirnya ibunya mulai, oke Bu, anak saya sehat gitu ya. Anak saya masih mau ngomong sama mamahnya, anak saya masih pulang. Akhirnya kan dia bisa banyak hal yang dia syukuri. Dan itu benakan, dan itu yakini, menuliskan itu menguatkan. Berarti Lalu itu ditambah mungkin tadi karena terlalu banyak tuntutan begitu Bu Dini. Jadi kita tidak bisa menemukan kelebihan anak atau enggak match antara apa yang dipersepsikan ibunya dengan apa yang dilakukan anaknya. Nah, itulah. Maka kita perlu untuk mencari apa yang ada pada anak kita, bukan Tanpa apa yang kita inginkan. standar kita. Oke. Fokus kepada siapa mendidik itu? Fokus pada anak, bukan fokus pada kita. Resource-nya di anak gitu ya. Yes. Kalau di kita kan, mungkin bisa kita ceritain anak kita, bisa kita banggakan kalau standarnya kita. Tapi kalau makanya fokusnya itu adalah fokus pada anak. Apa yang ada pada anak, kelebihan-kelebihan, resource yang ada pada anak, fokus kita di situ. Ya, lanjut. Terapi berikutnya adalah tadi terapi tersenyum. Biasanya anaknya kalau pulang diapain Bu? Ya dimarahin, udah berjalan berapa lama? 6 bulan. Oke, mulai sekarang kalau anaknya pulang disenyumin ya. Kebayang nggak sih Bu harus tersenyum ngadepin anak kayak begitu? Ya itu tantangan dia, latihan keterampilannya disenyum. Senyum. Pulang, senyum, dielem-elem. Alhamdulillah, Dede udah pulang. Mama teh cemas. Disampaikan yang ibu rasain, bukan ibu marah-marah. Mama teh cemas kalau Dede pulang malam-malam nggak bilang-bilang gitu ya. Besok-besok bilang atuh gitu ya. Dede udah makan belum? Beneran itu sama anaknya langsung dibilang gini, Mama nggak salah minum obat nih, Ma. Gitu. Jadi setelah bersyukur nemuin kelebihan, kita meresponnya selalu yang kelebihan-kelebihannya itu. Oke. Terus termasuk sering bilang, Dede tuh jago jualan, siapa yang ngajarin ya? Mama nggak jago, ayah nggak jago, gitu. Seperti itu. Akhirnya dengan respon ibunya yang terus, besok pulangnya lebih cepat ya sayang ya, pulang 4 bulan kemudian maghrib itu udah pulang. Masya Allah. Dan sekarang itu termasuk anak yang kata ibunya paling sayang, paling perhatian sama ibunya. Ya, dan ibunya sangat terampil tersenyum. Dan kalau saya ngisi training di mana sekitaran Bogor, saya suruh ikut, dia aja yang suruh saya cerita tadi. Untuk meyakinkan ibu-ibu untuk terampil tersenyum, untuk terampil bersyukur. Beliau memeluk kembali putranya yang sudah kebayangkan kelas 2 SMP kayak apa gitu loh, kecanduan game, harus malam-malam itu nyari, di muter-muter dengan suaminya nyari di berbagai warnet di kota Bogor. Bahkan anaknya pernah ditangkap sama Polres Bekasi, orang Bogor, karena dikirain maling, malam-malam keluyuran di tempat orang. Ya, bisa loh jadi anak yang ini. Bisa dipeluk. Waktunya berapa lama? Kata ibu itu benar-benar bisa. Ini sih ya sekitar deket lagi itu 2 tahunan, tapi benar-benar celep gitu itu 6 tahunan. Masih kadang error lagi, nggak sekolah dan sebagainya. Ya wajar lah. Ini menarik loh Bu Dini. Jadi metode penyelesaian Bu Dini itu justru bukan fokus pada masalah, tapi justru menguatkan potensi-potensi kelebihan dia. Sehingga kalau itu meningkat, otomatis masalahnya akan kereduksi ya. Ya. Teorinya seperti itu teori dasarnya. Anak merasa nyaman dengan orang tua, ya kemudian yang diomongin sama ibunya, Dedek teh jago jualan dari mana sih? Termasuk ketika dia SMA mogok sekolah. Aku nggak mau sekolah, aku nggak sekolah SMA juga, sepatu aku lebih bagus dari sepatu ayah yang dokter. Aku bisa HP aku lebih bagus karena dia memang diasah terus punya bisnis. Terus datang lagi ibunya ke saya, mogok sekolah. Sampai terus saya bilang, kenapa mogok sekolah? Karena dia ngerasa udah punya duit banyak. Ya tinggal dibalik aja ngomongnya. Kamu tuh hebat banget ya, anak SMA aja duitnya udah segitu banyak. Gimana kalau kamu nanti lulusan sekolah bisnis, sarjana lulusan sekolah bisnis? Nyari angle-nya yang sesuai dengan yang dia mau gitu ya. Iya.
Akhirnya udahlah, Dek, sekarang nih ya, Adek, pokoknya lulus aja. Biar nanti duitnya tambah banyak. Udah gitu doang. Akhirnya mau sekolah lulus dengan pas-pasan. Tapi begitu lulus, ibunya lapor, nggak mau kuliah, Bu, mau bisnis. Dia udah punya modal, dia mau bisnis segala macam. Kata saya, biarin aja, Bu. Ketika dia berbisnis, nanti dia ketemu orang, dan ketemu dia butuh berbagai ilmu, dia akan cari ilmu. Kok ilmu nggak di bangku kuliah? Tapi akhirnya, Mama, aku mau kuliah. Kenapa? Iya, ternyata butuh ilmu ya, Maya. Itu yang sarjana-sarjana bisnisnya lebih cepat maju. Wow, Masya Allah. Ini kisah nyata. Dan jauh lebih ringan rasanya kalau kita lebih fokus pada kelebihan, sehingga kita juga happy ngejalaninnya, karena kita ngeliat kelebihan dia terus dibandingkan kita ngutek-ngutek masalahnya, kamu malas belajar, kamu pulang malam, kamu gini, belum tentu anak bisa nerima juga gitu ketika kita jadi pahlawan kesiangan, datang tanpa kedekatan, tanpa dihargai dan sebagainya gitu ya Bu Dini. Yes. Dan yang paling menyedihkan adalah malah makin menghancurkan anak. Mengerikan lagi menjauhkan dia dari kita. Ketika kita fokusnya pada yang tidak dia miliki. Nah, masalahnya nggak semua ibu siap untuk seperti ini. Ya, perlu belajar banget. Nggak semua terapi berhasil ketika orang tuanya tidak siap untuk berkorban seperti ini. Tapi ini kan berarti masalahnya dia kan tetap jalan ya Bu Dini ya, saat kita sedang menguatkan kelebihan-kelebihan dia ini. Tetap. Jadi ibunya tetap bilang, besok bilang-bilang sama mama ya kalau mau pulang malam. Besok pulang lebih cepet ya sayang ya. Besok mama tuh cemas ya nak, gitu-gitu. Karena bisa teman-teman bayangkan anak-anak yang ketika dia bermain di luar asik dengan temannya, dia udah ngebayangin di rumah itu yang akan datang mama dan papanya nunggu di pintu sambil melotot, udah siap-siap pentungan. Ya, malah semakin nggak mau pulang ya. Tapi ketika dia asik dengan teman-temannya, tapi dia tahu mamanya resah di rumah menunggunya dengan penuh cinta, dengan penuh harap. Gitu. Sebenarnya logikanya sederhana. Teorinya sangat sederhana. Iya, betul Bu Dini. Ya, seringkali kita kayak pengen jadi pahlawan kesiangan, memperbaiki kehidupan anak gitu, tanpa kita memperdulikan bahwa anak begitu tuh sebenarnya karena respon kita yang tidak menghargai mereka gitu, tidak menemukan kelebihan mereka begitu. Dan kalau anak ini kasusnya adalah kasus tak terpenuhinya tabung cinta, cari perhatian doang. Jadi ya ketemu, ibunya bilang ya waktu dia SD, ayahnya S3 ke Jepang, saya harus ngasuh 4 anak, jadi dia punya kakak 1 yang memang harus dibimbing, dan punya 2 balita yang berdekatan. Jadi dia tuh sekedar tumbuh hidup gitu loh ya, jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan itu nuntut. Sampai nuntut ketika sudah SMA, anaknya tinggi besar, tingginya 180, beratnya hampir 200, tinggi besar. Itu ketika adiknya digendong oleh ayahnya bangun tidur, adek aja digendong-gendong, aku nggak pernah digendong sama ayah. Ayahnya langsung marah. Nggak nyadar diri, badan segitu gede minta gendong, rame. Ibunya, dedek teh sebenarnya minta digendong, ayo atuh mama gendong. Digemblok, Bu, yang gemblok aja pura-pura gendong-gendongan, dianterin ke kamar mandi, dipenuhi. Masya Allah. Ibunya memenuhi apa yang diminta anak. Mama nganterin adek aja ke sekolah, aku nggak pernah dianterin. Anak segede gitu digoncengin motor sama ibunya ke sekolah. Terharu sekali saya mendengarnya. Ya, ini keren. Teman saya itu keren banget, dia mau bahasa kami mau memeluk lagi anaknya. Kebutuhan utamanya dia anak mau dipeluk lagi. Boleh masuk pertanyaan nggak ini Bu Dini? Monggo. Satu lagi ya? Oh ya, oke. Satu Baik, lagi. Siap, saya lewat ini. Terpenting adalah ini, sukses. Yang S yang ketiga ya Bu Dini? S yang ketiga, jadi orang tua yang sukses. Saya pernah dapat pertanyaan, waktu itu saya ingat di Hanover pernah dapat pertanyaan, Bu Dini, standar orang tua yang sukses mendidik anak yang bagaimana? Apakah itu yang pertanyaan hafal kita Quran? Semua itu? Hah? Pertanyaan kita semua itu. Apakah yang hafal Quran atau yang bagaimana? Tidak, sukses menurut saya adalah orang tua yang ketika dia mengasuh anaknya, dalam proses pengasuhan itu dia mendapatkan pahala.
Masya Allah. Itulah orang tua yang sukses. Kenapa? Karena anak hafal Al-Quran. Karena anak nanti jadi apa, itu ranahnya bukan hasil, itu ranahnya bukan dia. Ranah dia itu adalah seberapakah usaha dia itu mendatangkan pahala buat dia, bekal buat dia. Berarti nggak selalu dalam keadaan yang selalu gampang gitu kan ya Bu Dini ya. Intinya setiap prosesnya dia benar-benar jalani dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, maka pahala datang gitu kan. Iya, maka yang sukses ini adalah orang yang dia mendapatkan janji Allah di surat An-Nahl 97 ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Man amila soliha min zakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia mukmin, maka akan aku beri dia kehidupan yang baik. Nah, Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa kehidupan yang baik ini adalah kebahagiaan di dunia. Maka orang yang dia sudah beramal soleh, amal soleh itu niatnya karena Allah dan caranya benar sesuai tuntunan, itu dia harusnya sudah di dunia bahagia. Kenapa hayatan thayyibatan ini adalah kebahagiaan di dunia? Karena kalau di akhirat itu dapatnya walanadziyannahum ajrahum bi ahsanin. Dan kami beri balasan kepadanya ajrohum, upah bagi dia itu dengan jauh lebih baik. Ya, jadi orang yang sukses itu di dunia dia bahagia, di akhirat dia dapat balasannya lebih baik. Itu orang yang sukses. Nah, ini teman-teman bisa jadi loh standar kita bahwa kita ini udah sukses belum ya, bahwa amal kita ini udah amal yang soleh belum ya, yang kelak akan dapat pahala di dunia kita bahagia atau tidak. Kalau dengan anak-anak kita nih kita bawaannya bete aja, masalah aja, cek deh apakah sudah ikhlas karena Allah, caranya udah benar atau belum. Ya boro-boro nanti di akhirat mau dapat pahala gitu, di dunia aja nggak bikin kita bahagia. Sama dengan pasangan kita. Dengan pasangan kita nih bawaannya bete aja atau bawaannya dominan bahagia. Jangan-jangan ketika kita melayani beliau itu belum ikhlas karena Allah dan caranya belum benar. Boro-boro nanti di akhirat dapat pahala. Ya. Maka kalau ditanya mendidik yang sukses yang bagaimana, yang bisa jadi pahala buat dia. Ikhlas karena Allah, caranya benar. Hasilnya diserahkan pada Allah. Dia nggak stres dengan hasilnya. Oke. Anak saya ini kayak gini-gini nggak bisa dibilangin. Maka itu akan mendorong dia untuk sabar. Aku udah kok beramal soleh, ini berarti aku disuruh sabar, dapat pahala lagi. Aku disuruh cari ilmu lagi, dapat pahala lagi. Nyoba cari cara lain, dapat pahala lagi. Jadi seorang yang sukses itu nggak ada, kehidupannya nggak baik. Dia bahagia, dia tahu dia sudah beramal soleh. Dia nggak fokus pada hasil, tapi dia fokus pada proses yang dia jalankan. Aku udah menjalani kok. Kenapa? Karena saya banyak melihat fakta orang-orang yang begitu Allah uji berat dengan anaknya ketika mereka masih kecil, dan setelah besar dia tetap dengan keistiqomahannya, setelah besar anak-anaknya Allah yang jaga, karena orang yang beramal soleh inilah yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang akan Allah beri rizki dari arah yang jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan kayak kasus yang terakhir saya alamin, anak saya SMA yang bungsu mogok di boarding 6 bulan nggak sekolah. Kebayangkan udah jadi trainer parenting belum lama kok. Apakah terus saya mundur jadi trainer parenting, mundur dalam dakwah saya? Ya, malah enggak, tetap. Oke, teorinya gini saya jalanin, teorinya saya jalanin. Tetap mengguyur cinta. Loh, anak nggak sekolah kok malah kalau saya ngisi training kemana-mana diajakin. Kalau saya ada waktu kosong, dia pengen makan apa, yuk kita keluar makan. Bukannya diomel-omelin, dinasehatin terus. Enggak, diguyur cinta. Ketika dia sudah senang disampaikan harapan-harapan kita. Lalu minta terus sama Allah. Saya sudah beramal soleh dan ikhlas, hasilnya
serahkan pada Engkau. Solusinya, Allah kasih jalan lewat yang lainnya. Temennya telepon, hey Pai, kita masuk loh, jadi finalis lomba karya ilmiah remaja. Aku nggak mau presentasi kalau nggak sama kamu, kan yang bikin banyakan kamu idenya. Akhirnya dia ke sekolah karena kasihan sama temennya. Kata saya, ini Rizky, jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya bukan dapat pahala karena dia berhasil masuk sekolahnya, tapi pahala saya karena saya sudah terus dengan kesabaran mendidik dia untuk sesuai dengan yang teori-teori yang selama ini saya dapatkan. Inilah orang yang sukses. Nah, sukses ini keterampilan. Terampil ikhlas, terampil melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan syariat Allah yang benar. Jadi, teman-teman, kalau kita sudah sukses, insya Allah, jaminan kok di dunia itu kita akan bahagia. So, jadi ibu yang bahagia, yuk latih 3 keterampilan kita. Terampil senyum, terampil syukur, dan terampil sukses. Itu Bu Meti. Boleh tanya-tanya deh. Iya, saya mau nangis dulu, boleh nggak Bu? Pertanyaan Ibu, misalnya kalau anaknya boarding, kan banyak banget sekarang kan trennya anak boarding, sementara ternyata belum selesai nih tabung cintanya nggak penuh, dia di pondok misalnya mogok, kan banyak banget ya anak yang merasa dia belum siap jauh dengan orang tua. Nah kalau yang seperti ini menurut Bu Dini lebih cocok dia diasuh oleh orang tuanya, dipenuhi dulu tabung cintanya, diperbaiki dulu komunikasinya, atau kita boleh subkan kepada pihak lain karena asumsinya di situ ada sistem yang baik, ada thaqafah Islam yang mumpuni, itu gimana Bu Dini? Alhamdulillah ditanya seperti itu, paling banyak dapat pertanyaan seperti itu. Kalau belum terlanjur, kalau yang ingin memasukkan anaknya ke pondok, maka penuhi dulu tabung cintanya. Nah, gimana menuhin tabung cintanya? Ada di buku Happy and Productive Parent dengan cara mengguyur cinta. Bagaimana mengguyur cintanya? Tentunya mengguyur cintanya ala Rasul biar dapat pahala. Gitu ya. Ada di buku Happy and Productive Parent, guyur dulu cinta anak kita. Berarti nggak mungkin jarak jauh kan ya, dia di pondok yang akses kita sangat terbatas, berarti. Kalau udah terlanjur, ya ditarik gitu Bu secara radikal. Perlu dilihat kondisi anaknya. Akan berbeda-beda tiap anak. Tapi yang perlu ditetapkan bahwa dia dalam keadaan sedih atau tidak, dia tetap bertahan atau tidak, jangan sampai ada rasa di kita dulu ya, bahwa dia gagal. Ya, kalau udah narik anak terus nganggep dia gagal, itu udah deh, berat kita ngangkatnya. Jadi karena persepsi kita sendirinya kita akan cari cara yang terbaik. Itu nomor 1. Nah, pilihan bahwa apakah akan terus atau akan cabut, itu kita lihat kondisi anaknya. Gitu. Umumnya sih kan pengen cabut biasanya kalau sedih ya. Gitu ya. Nah, saya sendiri punya pengalaman seperti itu. Saya punya pengalaman juga ketika anak saya yang di pondok ingin cabut. Nah, sedangkan saya belum optimal guyur cinta. Maka saya pastikan sebelum hal itu terjadi, saya guyur cinta dia. Kalau saya dulu kan anak saya di Gontor ya. Kebetulan di Gontor itu alhamdulillah ada gitu tempat buat nginep orang tua. Bisa dampingin nginep. Jadi ya sudah, saya pastikan ke dia sebagai bentuk kami guyur cinta. Itu oke, Umi sama Abi paling tidak kami memang bergantian untuk sebulan sekali berkunjung ke Gontor, bergantian dan stay di sana selama seminggu. Wow. Gitu. Itu kami pastikan sambil bilang, Mas, menunjukkan, bukan sekedar bilang, menunjukkan bahwa yang berat menghadapi kondisi seperti itu bukan cuman dia. Jadi saya pisah sama dia nangis-nangis itu ya saya liatin di depan dia betapa saya sedihnya. Tapi saya sampaikan bahwa Umi juga berat, Mas Hani pasti juga jauh lebih berat.
tapi ini harus kita lalui karena kita harus sama-sama menahan beratnya menuntut ilmu supaya nanti Hanif bisa seperti visi keluarga yang telah kami tetapkan. Bisa jadi pimpinan pejuang Islam. Bisa jadi ulama besar dan semua itu nggak bisa dilakukan kalau nggak mondok. Berat buat semua, tapi ini buat tujuan kita bareng-bareng. Yang perlu Hanif tahu, Umi berat, bahkan dia tahu bahwa saya 3 bulan nggak makan enak, 3 bulan sakit-sakitan, dia tahu. Kan kalau ada orang yang bilang, jangan ditunjuk-tunjukin, kalau sedih ntar anaknya ikut sedih. Kalau saya enggak pakai prinsip yang itu. Bu ini emang berbeda dari tadi ya, solusi-solusinya. Itu. Kalau saya prinsipnya, dia tahu saya pun berat. Tapi saya siap bahwa ketika dia kangen, oke, Mas Hanif kangen, kapanpun Mas Hanif butuh, Mas Hanif bisa telepon, kapanpun Mas Hanif ingin Umi hadir, Umi akan datang. Walaupun kalau dia Umi, aku kangen gini-gini, Mas, Umi aja jadwal, udah terlanjur janji sama orang tanggal ini. Oke, Umi akan tanggal segini gitu. Oke. Tapi dia tahu bahwa kita punya komitmen. Tapi dia tahu bahwa kita punya komitmen buat dia, betapa dia itu ada di hati kita, itu harus ditunjukkan. Berarti bukan karena kita buang gitu ya. Yes, bukan karena dibuang, tapi buat mimpi kita bersama. Mimpi kita bersama itu yang perlu udah disampaikan, bahwa mimpi kamu tuh di situ apa, bukan kamu dibuang, tapi karena kita punya mimpi sama-sama yang kita berjuang bersama-sama. Gitu. Kita semua nggak enak-enakan, termasuk dia pengen apa, kita usaha untuk memenuhi. Tapi kalau kita nggak bisa, kita sampaikan kita udah usaha seperti ini. Atau kalau misalnya lagi nggak ada, uangnya nggak ada, tapi kita akan usahakan ya Mas ya, gitu-gitu. Pokoknya bahasa saya guyur cinta nomor 1. Nah, sampai ketika dia sudah kelas 5. Kelas 5 itu kan udah tinggal, hanya sampai kelas 6, tinggal setahun lagi, dia bilang, aku mau berhenti, aku nggak kuat. Kenapa? Aku harus memimpin orang satu gedung. Jadi aku harus memastikan anak-anak baru itu betah dan mereka tetap bisa belajar dengan baik. Itu yang harus saya pastikan. Itu sekitar 260 orang lebih anak baru. Aku harus memastikan berapa puluh, 20 lebih adib, teman-teman yang seangkatan sama dia bisa ngedidik adik-adik, tapi juga mereka nanti lulus bisa baik. Dan aku nggak bisa ngelakuin itu. Aku nggak sempat belajar, aku nggak bisa. Coba bayangin, udah kelas 5. Saya bilang gini, saya hanya bilang gini, Umi, ya Mas, Umi nggak tahu, Umi nggak tahu mau ngomong apa, cuman Umi tahu betapa beratnya Hanif saat ini. Malah kalau Umi kok yang kepikiran apa maksud Allah ngasih Hanif tugas yang sebegitu berat. Wow, sudut pandang yang luar biasa. Jadi saya lebih ke sana. Apa maksud Allah ngasih Hanif tugas yang sebegitu berat? Umi jadi ingat Muhammad Al-Fatih. Umur berapa ya dia teh ini menguasai Konstantinopel? Pasukannya berapa puluh? Dia hafal jumlah pasukannya. Apa Allah mempersiapkan Hanif buat jadi pemimpin ya Mas ya? Baru umur 16 udah mimpin 200. Umi aja nggak kebayang Mas gitu. Umi nggak bisa, ini hanya Hanif yang tahu kekuatan Hanif, tapi Umi hanya bertanya apa maksud Allah. Saya ditelepon gitu, diam lama. Terus dia bilang, ya udah deh Mi, udah apa Mas? Ya udah aku coba bertahan. Iya. Apakah Umi harus ke Gontok? Nggak usah kirim duit aja kan. Baik. Itu kejadian. Ya, tapi gimana kita memang visi itu harus ditanamkan di depan. Nah, gimana bikin visi ada semua, pokoknya tips-tipsnya udah saya tulis, mudah-mudahan buku itu jadi jariah buat saya. Amin. Insya Allah akan kita fasilitasi Bu Dini di Muamalah Muslimah, nanti bisa ketemu intens untuk training buku itu. Iya. Kita akan kalau bisa 100 orang training gratis 4 kali pertemuan ya Bu. Masya Allah, baik. Pertanyaan kedua Bu Dini. Oke. Tadi kan di pembahasan tentang sukses Bu Dini katakan bukan anak yang hafal Quran, bukan anak yang ijazah tinggi. Bukan semata-mata itu. Oh, bukan semata, tapi anak yang ketika kita proses itu ada di dalam
SD udah masukin ke IT, SMP udah masukin ke IT, SMA gitu. Jadi asumsinya saya berperan loh, saya kan udah nyariin sekolah terbaik nih gitu. Jadi kan ada banyak orang tua yang kayak cuci tangan gitu Bu, merasa saya udah ada di lembaga yang terbaik, sehingga kalau orang saya bermasalah harusnya lembaga itu dong bertanggung jawab. Kan saya udah mensubkan. Tuh gimana Bu Dini ininya? Iya, nah berarti tadi kan ya Bu ya, definisi suksesnya kita ya, kita. Salah satu caranya adalah kita berusaha untuk memilihkan lembaga yang terbaik. Yes, itu salah satu caranya. Tetapi itu hanyalah cara. Tapi Allah memberikan perintah kepada kita bahwa anak itu tanggung jawab kita. Bahkan mengingatkan dengan keras. Di surat An-Nisa, bentar saya agak lupa, auzubillahi minasyaitonirrajim, yang hendaklah takut jika meninggalkan generasi yang lemah. Depannya apa ya? Kok jadi lupa? Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi yang lemah. Ya, meninggalkan anak-anak di belakang kamu dalam keadaan lemah. Ya. Anak-anak yang dalam keadaan lemah. Saya lupa. Mohon maaf, bahasa Arabnya lupa. Nah, kita tahu ada itu di surat An-Nisa. Kita tidak boleh, kita diperintahkan kalau jadi untuk urusan mendidik anak, kita itu diperintahkan untuk mendidik mereka dan mengkondisikan isi kepala kita itu dengan apa ya istilahnya ya, mengkondisikan isi kepala kita itu, sebentar Bu, nggak ketemu ayatnya, saya lagi nyari. Oke, balik aja. Kita diperintahkan untuk mengkondisikan diri kita itu selalu dalam keadaan kecemasan, keadaan ketakutan. Takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Ya, itu perintah takutnya kepada siapa gitu ya? Amanah itu diberikan kepada siapa? Kita. Kepada orang tua. Bukan kepada lembaga sekolah. Maka ketika kita sudah menitipkan anak-anak kita kepada lembaga sekolah, ya sebaik apapun tetap kita punya kewajiban untuk memastikan itu berjalan dengan baik. Kalau itu nggak berjalan dengan baik, yang akan dihisap siapa? Kita. Jadi yang namanya pendidikan anak itu bukan di-outsourcing-kan kepada lembaga-lembaga sekolah. Tapi kitalah yang akan dihisap, kitalah yang dituntut, kitalah yang disuruh untuk cemas, sehingga kita selalu siaga. Kalau cemas itu adanya siaga. Gitu. Jadi kalau ada yang merasa bahwa harusnya lembaga dong, malah harus hati-hati. Kenapa? Dalam kitab Ta'limu Ta'alim itu diingatkan oleh penulisnya Imam Al-Zarnubi itu bahwa kesikohan, salah satu keberhasilan proses pendidikan itu adalah kesikohan orang tua kepada guru. Kalau orang tua udah nggak sikoh, itu udah salah satunya yang akan sebagai sumber kegagalan pendidikan. Jadi saya pernah ketemu anak yang bilang gini, anaknya sama sekolah dengan anak saya di sebuah lembaga pendidikan Islam terpadu. Aku mah kecewa, ibu bapak aku kecewa, bukan aku, ibu bapak aku kecewa sama sekolah, dia menyebutkan nama sekolahnya. Kata saya, ya pantesan, batin saya, pantesan anaknya kayak kamu gitu. Ibu bapaknya aja udah ngasih trust dengan sekolah. Padahal penghormatan, pemuliaan kepada guru, kepada sekolah itu poin penting kesuksesan anak. Nah ini juga ada, saya juga tuliskan di buku saya, kita untuk berhati-hati pada masalah tersebut. Apalagi kita mencaci-caci, mencela sekolah di depan anak. Ya udah, kalau anak trustnya udah turun ya gimana? Dia mau berhasil. Tapi lebih yang saya takutkan adalah lebih kepada keberkahan ilmu. Ya, maka ketika anak kita bermasalah, cek. Kalau saya, ketika anak saya bermasalah, saya coba kasih masukan. Terus masukan, dan jangan sampai saya ngomongin ke sesama orang tua murid.
Nauzubillah min dzalik. Terus aja kasih masukan ke sekolah. Kalau sekolah nggak bisa, saya coba solusinya sendiri. Karena udah terlanjur masukin di sekolah. Kalau nggak bisa, ya udah, berarti ke sekolah kalau itu membahayakan anak saya. Ya, sampai anak saya ketika saya coba kasih masukan kepada guru boarding, pihak penanggung jawab boarding itu nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan, akhirnya kan saya keluarkan. Nah, pada saat saya keluarkan, baru saya bertemu dengan kepala sekolahnya. Pas ngobrol sama kepala sekolahnya, kan ini begini Pak, masalahnya gini, saya harapnya seperti ini, tapi tidak ini. Akhirnya kepala sekolah gini, Ibu, sebelum Ibu mengeluarkan anak Ibu dari sekolah, berkenankah Ibu mengisi training guru-guru? Akhirnya kayak gitu. Apakah saya tidak mau melakukan? Enak aja. Gitu ya. Minta tolong lagi udah ketahuan lah bakal gratis gitu ya. Apakah saya tolak? Tidak. Kenapa? Karena saya tetap hormat kepada lembaga sekolah, saya tetap memuliakan guru-guru, karena pastilah yang 6 bulan kemarin dia sekolah itu juga ada dampaknya. Bisa jadi itulah yang keberkahan yang akan masuk, yang kelak dia membuat dia bertumbuh. Bahkan sampai lulus kita tetap harus memuliakan. Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, perbaiki yang kita bisa. Kalau tidak bisa, ya kalau saya solusinya seperti itu. Jangan sampai deh nyalah-nyalahin lembaga sekolah. Karena itu anak kita, lawang kita ngedidik anak satu aja belum tentu benar, gimana sekolah yang ngedidik anak banyak. Jadi tidak fokus pada orang di luar kita. Orang tua itu wajib fokus pada dirinya sendiri karena dia yang akan dihisap terhadap anak-anak. Pertanyaan terakhir Bu, sebenarnya saya maunya 2 hari 2 malam nanti ikut training bareng Ibu ini. Ada mulai banyak pertanyaan yang masuk, tapi ini saya pilihkan yang terbaik. Peran suami Bu, dari tadi Ibu awal sampai akhir, kayaknya belum ngomong ini ya. Misalnya perubahan ada pada diri Ibu sekarang, tapi peran si Bapak ini ada di mana nih Bu dalam proses itu kepada anak? Nah, kenapa saya bikin komunitas Ibu Hebat? Saya bikin komunitas Ibu Hebat karena saya banyak bertemu dengan ibu-ibu yang ketika habis ikut training gitu ya, apalagi yang ngisi training bapak-bapak, yang ngisi training ustadz, lalu pulang ngajak suaminya sinergi. Dan suaminya yang di sistem hidup kapitalis ini sudah bekerja siang malam, capek, kelelahan, patah, nggak mau terlibat, udah ditarik-tarik nggak mau terlibat, patah arang. Akibatnya apa? Marah ke suami, marah ke anak, enggak, ya udah menguap lah hasil trainingnya, muter lagi. Maka saya bikin komunitas Ibu Hebat. Yang untuk apa? Yuk jadi ibu yang hebat dulu, jadi ibu yang bahagia dulu, yang akan menghebatkan anak-anak, yang akan menghebatkan suami. Setelah kita hebat, setelah kita bahagia, kita ngedidik anak-anak dengan bahagia, melayani suami dengan bahagia. Pada faktanya suami-suami melihat, kok bahagia ya, kok seneng ya ngurusin anak ya, akhirnya ingin terlibat tanpa ditarik-tarik, mudah diajak diskusi tanpa diharus-haruskan. Jadi karena ini kita ngomong, maka kita fokus pada diri kita. Seorang jadi memulai dari kita, jangan nuntut orang lain dulu gitu ya Bu ya. Menarik, betul-betul. Gitu. Dan ini worth it. Kami di komunitas Ibu Hebat yang berusaha jalani ini, bahkan ibu-ibu, saya pernah surprise kepada sahabat-sahabat saya pengurus komunitas Ibu Hebat itu. Waktu itu kita ada training 2 hari, dari pagi sampai maghrib, dan sahabat-sahabat saya para panitia ini tidak dapat uang sama sekali karena kita trainingnya di hotel dengan harga murah. Pokoknya sebanyak-banyak mungkin ibu yang bisa jadi Ibu Hebat. Lalu tapi mereka dengan senang hati ngikutin, dan yang hebatnya suaminya dengan senang hati ngurus anak di rumah. Mereka di hari Senin sampai Jumat udah kerja, Sabtu Minggu istrinya pergi training, ngajarin orang buat jadi ibu hebat. Ya, dan itu bapak-bapak yang anaknya 5, anaknya 4, yang masih banyak balitanya. Gitu. Entar juhur gitu ya pada cerita, ya Allah suamiku ini share gitu ya, lagi ngebiarin anak-anak main becek-becekan di depan rumah, yang penting anteng gitu ya. Ayahnya tadi share udah nyuapin si Dede, yang gitu-gitu. Tidak akan suami mau melakukan seperti itu kalau mereka belum merasakan nikmatnya punya istri yang bahagia. Cukuplah mereka, nggak apa-apa ayah berkorban 2 hari, ibu
ngajarin ibu-ibu lain, ibu memfasilitasi ibu-ibu lain untuk jadi ibu bahagia. Ini worth it. Mulai dari kita, ya. Maka termasuk kalau yang sudah punya suami itu terlibat dalam pengasuhan, dia akan bersyukur. Ya, dia nanti akan Allah tambahkan di lulus. Makanya kalau saya, Bu, kalau bapaknya mau terlibat pengasuhan, banyak dipuji, dielus. Gitu. Jadi enggak nuntut. Ibu hebat itu adalah ibu yang mulai dari diri kita. Ya. Jawaban-jawaban Bu Dini selalu beyond my expectation. Karena emang sesuatu yang baru gitu Bu. Sebenarnya ketika kita mengubah sudut pandang, iya, maksud saya gini, ketika kita mengubah sudut pandang, ternyata kita baru kerasa, oh iya ya gitu ya. Kan selama ini kita banyak pakai format lama gitu ya, sehingga akhirnya kok ya muter gitu. Jadi Masya Allah, ngajak suaminya berat, akhirnya kita mundur ya karena tektok aja begitu ya gitu. Termasuk tadi kan bahwa bahagia itu tidak bersumber dari orang lain, tapi bersumber pada diri kita yang kita sangkutin kepada Allah gitu. Bu Dini di akhir pertemuan kita, karena kita sampai 11.45 di akad kita, karena di Jogja juga jam 12 kurang sedikit sudah zuhur. Bisa kasih closing statement nggak Bu Dini yang memberikan harapan pada kita semua, karena apa yang Bu Dini sampaikan ini sangat relate dengan semua kondisi kita yang didik anak dulunya nggak pakai ilmu gitu Bu. Sadarnya di tengah-tengah nih anak udah banyak, masalah udah numpuk, ekonomi nggak bagus-bagus amat, apalagi PPKM zaman sekarang ya, suami misalnya nggak ngedukung gitu. Tapi ketika Bu Dini hadir nih kayak ngasih harapan, oh Masya Allah, berarti Allah tuh nggak, ketika memposisikan kita di sini, Allah tuh juga ngasih jalan keluarnya. Salah satunya melalui buku yang Bu Dini tulis yang berbasis pengalaman personal dan sudah dipraktekkan pada banyak orang. Bisa nggak Ibu kasih closing statement nyemangatin kita, termasuk hal-hal penting lah yang perlu kita pegang banget agar kita nggak kehilangan harapan buat anak-anak kita. Walaupun kita misalnya sudah terlambat, tapi kita bisa perbaiki, bisa kita arahkan, tetap menjadi ladang pahala buat kita. Iya, sebenarnya prinsip dasarnya Bu Meti dari berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa itu yang bagaimana? Hamba yang dia itu beramal sholih. Ya, niatnya karena Allah, caranya benar, lalu hasilnya diserahkan pada Allah. Itulah hamba yang bertakwa. Ketika dia menyerahkan hasilnya kepada Allah, Allah janji, dan janji Allah itu pasti Allah akan beri dia jalan keluar. Ya, nah kita sebagai ibu, maka yuk jadi ibu yang bertakwa. Ibu hebat itu ibu yang bertakwa. Ya, yang kita ikhlas karena Allah, kita ingin kita bahagia karena Allah bahagianya, kita senyumnya karena Allah, dilatih terus, kita juga bersyukur karena Allah, dan kita selalu berusaha untuk suksesnya karena Allah, maka insya Allah kalau ada masalah-masalah akan Allah beri kita jalan keluar. Ya, caranya dengan apa? Caranya dengan fokus pada diri kita. Fokus pada diri kita, bertakwa itu dimulai dari bahagia. Dimulai dari yuk, bibirnya ditarik 227. Ya itu mah harus, nggak ada cara lain. Ada yang pernah nanya sama saya, Bu Dini ada cara lain nggak saya susah tersenyum? Ya elah yang nggak pakai modal aja nggak mau, gimana yang nggak pakai yang modal, gitu ya. Kalau syukur masih harus nyari-nyari. Tapi itu pun nggak perlu modal. Ya, sukses ini semua nggak perlu modal gede-gede, nggak perlu modal. Dan Masya Allah, ketika seorang ibu itu dia sudah bahagia, dia bilang seperti ini. Ada ibu yang gini, Bu, sekarang saya bisa bisnis ini, bisa bisnis ini. Dulu kepala saya kayaknya penuh, nggak bisa mikir apa-apa. Kok kayak saya banget sih itu. Tapi ketika saya bibirin ke samping kiri kanan, saya latih terus, saya paksakan terus, ternyata kepala saya ini jadi banyak tempat buat mikirin yang lain. Kebermanfaatan buat umat juga jadi lega. Termasuk Bu, ternyata suami saya jadi sehat. Jadi itu ada ya, ini kasus lagi, aduh kayak seru, pokoknya banyak yang bisa diceritakan. Ibu yang kerjaannya ngeluh, anaknya begini, suaminya udahlah pendapatannya kecil, sakit-sakitan, nggak ngebolehin dia banyak aktivitas di luar. Ketika dia terampil tersenyum, ketika dia terampil bersyukur, termasuk mencari kelebihan suaminya yang dia tidak dapatkan dengan sekali perenungan sampai dia sholat tobat.
setelah sholat tobat ketemu 9. 9 itu ternyata apa? Baru 9 ke 9 itu apa? Suaminya ganteng, alisnya tebal. Gitu-gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya disyukuri dulu. Fokus. Setelah itu Masya Allah, suaminya sehat, suaminya rezekinya lancar. Dan dia pun isi kepalanya longgar bisa mikirin bisnisnya. Ya, ibu-ibu, yuk. Kurang apa lagi saya meyakinkan. Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi ibu bahagia, senyum, Hmm. pastikan nih, bibir kita tersenyum, minta dicek sama suami, boleh kok. Minta tolong orang-orang sekitar, pastikan. Bibir kita tersenyum, kemudian pastikan kita menuliskan. Kalau perlu di komunitasnya ada jurnal syukur, Bu. Buat jurnal syukur. Kalau saya di komunitas Ibu Hebat hari Jumat, kalau di Akademi Trainer itu jurnal syukur saya, menuliskan jurnal syukur saya hari Senin. Wajib hukumnya. Gitu. Melatih menjadi orang yang bahagia untuk menarik nikmat-nikmat Allah yang lain. Ya, dengan jurnal latih senyumnya, minta tolong orang sekitarnya, buat jurnal syukur dan pastikan kita berbuat semata-mata karena Allah. Pastikan caranya benar dengan terus cari ilmu dan hasilnya serahkan pada Allah. Masya Allah, insya Allah, mudah-mudahan Allah rubah hidup kita jauh lebih ringan, jauh lebih bahagia. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah Bu Dini, terima kasih untuk 1,5 jam dialog yang sangat meaningful. Wah, udah sangat meaningful, yang sangat enlightening, sangat mencerahkan, sangat inspiratif. Amin, bukan hanya amin, buat amin, saya, amin. tapi insya Allah juga buat teman-teman di YouTube Muamalah Muslimah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Bu Dini. Ini kan sesi 1 nih. Bu Dini kan juga mau lagi nulis healing communication kan ya. Jadi nanti kalau udah jadi kita dikabarin ya Bu ya. Nanti insya Allah kita akan undang lagi Bu Dini di sini, dan insya Allah nanti Muamalah Muslimah akan buka order buku Bu Dini yang Smart Parenting ini. Insya Allah kalau sampai 100 yang pesen, kita bisa training gratis sama Bu Dini 2 4 kali hari. pertemuan. Masya Allah, isi buku tersebut gitu ya, sehingga kita bisa dapetin lebih banyak lagi tips and trick, termasuk bisa nanya secara langsung sama Bu Dini. Kalau sekarang kan dipandu saya nih. Iya, bisa nanya langsung via Zoom. Iya, colek aja Bu Dininya terus gitu ya. Kalau perlu Bu Dininya nih nggak boleh keluar dari Zoom nih. Insya Allah gitu ya. Dengan senang hati Bu Meti, mudah-mudahan makin tersebar kebermanfaatan. Amin, Saya pun takut pandemi ini kapan kebagian auzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak kebagian kena ya. Ya, mudah-mudahan depan Allah selalu rumah, kiri memberikan kanan yang terbaik. itu semua sudah kena. Takut gitu loh. Ya Allah, umur saya sampai kapan? Mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Meti sudah diundang. Sami-sami Bu Dini. Ketemu Terima kasih banyak semua juga. Masya Allah. Baik teman-teman di live YouTube Muamalah Muslimah, sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Bu Dini Sumaryanti. Beliau adalah founder komunitas Ibu Hebat. Jangan lupa nanti kita akan umumkan di IG kita pemesanan buku dan jadwal training dengan Bu Dini ya. Kalau bukunya nanti minimal ada 100 pemesanan, kita akan komunikasikan dengan Bu Dini, dan insya Allah nanti kalau bukunya Bu Dini yang kedua sudah jadi, kita akan adakan juga pertemuan seperti ini. Mungkin itu dari saya mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Saya senang banget, saya selalu menawarkan diri jadi moderator kuda acara parenting karena saya mau kulaan langsung dari penulisnya, kulaan langsung dari orang yang pakarnya, benar-benar berburu ilmu. Semoga dengan ini Allah ridhoi dan Allah mudahkan kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi emas ya, peradaban kita kali ini. Masya Allah. Begitu Bu Dini, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.